keempat ini patut untuk dikesampingkan. Ayat 3, dengan rencana lebih dahulu, menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal yang berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP seperti luka berat, makar, dan permufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam bab 9 tentang arti. Beberapa istilah dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana dan hukum putusan hakim jurisprudensi. Menimbang bahwa Memori van Tollechting atau MVT merumuskan pengertian istilah made for bedat red direncanakan terlebih dahulu adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu tertentu untuk menimbang dengan tenang. Tongat 2003 halaman 23. MVT tersebut memberikan syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya. Menimbang bahwa pengertian berencana menurut NVT tersebut dipertegas oleh Ares Hokrath tertanggal 23 Maret tahun 1909 dengan pernyataan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam waktu dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Menurut Abidin dan Hamzah 2010 tahun halaman 2304, berencana mensyaratkan adanya timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu atau masa bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana melakukan pembunuhan. Menimbang bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Susilo halaman 123 mendefinisikan pengertian berencana, menyatakan bahwa timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan ada tempo atau waktu sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Laden Marpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dan pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu yang akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya. Menimbang bahwa kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan, beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut. Meskipun demikian, kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas. Jangan juga terlalu sempit, jangan pula terlalu lama. Susilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama. Terpenting dalam lamanya tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus diambil di antara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Akan tetapi waktu haruslah ada sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya. Menimbang bahwa menurut Adam Casawi dalam unsur direncanakan terlebih dahulu ada 3 unsur penting diantaranya. Memutuskan kehendak dalam suatu suasana yang tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak dalam waktu tenang. Memutuskan kehendak dalam waktu tenang adalah pada saat memutuskan kehendak membunuh yang dilakukan dalam suasana atau batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba dan tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang. Kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka majelis hakim akan mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini, serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka akan didapati hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi sulap abu yang bersesuaian dengan keterangan saksi Danu Fajar Subekti, saksi Rifaisal Samuel, saksi Martin Gabe, diketahui bahwa barang bukti yang dikumpulkan adalah 10 selongsong, 3 proyektil peluru, 4 serpian, 2 magasin, 2 senjata, 1 jenis senjata jenis HS dan kedua jenis Glock 17. Kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa, ditambah 9 amunisi sisa dari jenis senjata HS dan dari awal saksi bekerja olah TKP sudah diawasi sehingga saksi tidak bisa leluasa dan bergerak untuk menemukan fakta apa yang terjadi di dalam TKP. Menimbang bahwa lebih lanjut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada tanggal 10 Juli 2022 malam, saksi Richard, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 oleh terdakwa dan Putri Chandrawati. Disampaikan nanti akan ada uang karena kami bertiga sudah menjaga Putri Chandrawati. Nanti terdakwa memberikan kami bertiga uang sejumlah. Kuat Ma'ruf mendapatkan 500 juta, saksi Riki Rizal Wibowo mendapatkan 500 juta, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu waktu itu sudah ada mendapatkan 1 miliar, dan waktu itu sudah ada amplop 3 yang dipersiapkan. Menimbang bahwa saksi Richard menambahkan pada saat itu antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf mengobrol biasa, dikasih tahu oleh terdakwa isi amplop itu dolar. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada kami pakai HP apa? Saksi bilang HP dinas. Saksi adalah Redmi, HP Kuat Ma'ruf adalah Samsung. Lalu terdakwa bertanya kepada Putri Chandrawati, apakah masih ada sisa HP? Kemudian Putri Chandrawati mengecek sisa HP itu dan membawa 3 handphone iPhone. Lalu kami disuruh ganti handphone, kemudian pindahkan kartu dan HP lama. Dan untuk uang dan HP lama milik saksi Richard masih ada, dan untuk uang 1 miliar yang ditunjukkan terdakwa belum diterima oleh saksi karena cuma ditunjukkan saja, kata terdakwa. Akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut. Menimbang bahwa saksi Richard membenarkan foto yang ditunjukkan di persidangan berupa terlihat foto ada saksi terdakwa Putri Chandrawati. Gelang Putri Chandrawati pada saat sidang kemarin sama. Di foto nampak masih ada tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah. Terdakwa duduk di dekat saksi. Yang di depan itu adalah Putri Chandrawati. Ada uang 1 miliar dan kotak handphonenya. Dan kami disuruh ganti kartu pada saat itu. Pada saat terdakwa menembak, korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah jatuh tertelungkup, dan saksi Richard membenarkan foto adegan reka ulang tersebut. Menimbang bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan terdakwa di Makobrimob, saksi cuma disuruh tetap konsisten saja oleh terdakwa, tetap kuat meskipun tidak ada tekanan dari terdakwa. Menimbang bahwa saksi Richard merubah keterangan pada tanggal 6 Agustus pada saat itu, saksi sudah di rutan Bareskrim. Saksi sendiri di dalam dan pada saat itu memang sedang stres-stresnya karena saksi tidak pernah mengalami kondisi seperti ini serta akan dilaksanakan pemeriksaan di lantai 4. Dan pada saat pemeriksaan belum ada penasihat hukum. Kebetulan ada junior saksi, lalu saksi meminta tolong untuk diambilkan kertas sama pulpen
karena belum ada penasihat hukum jadi saksi tulis kejadian yang sebenarnya, sehingga ketika ada penasihat hukum nanti tinggal disalin keterangan yang saksi buat. Menimbang bahwa saksi Ridwan Soplanit menerangkan pada saat saksi Ridwan Soplanit masuk TKP melalui akses garasi, di dalam saksi bertemu dengan 5 orang, yaitu saksi Adnan Romer, saksi Prayodi, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf termasuk terdakwa. Begitu saksi mendekati terdakwa, terdakwa menyuruh saksi ikut masuk ke dalam, kemudian masuk bersama-sama sambil terdakwa menceritakan kejadian tembak-menembak 2 anggota, yang satu di atas dan yang satu di bawah, di mana penjelasan itu mengalir begitu saja. Terdakwa pada saat datang mendapat informasi adanya peristiwa tembak-menembak antara saksi Richard dengan Yosua, dan artinya tembak-menembak itu sudah selesai pada saat terdakwa sampai di Duren 346. Menimbang bahwa saksi Ridwan R. Soplanit menerangkan pula yang datang saat itu saksi Rifaizal Samuel, saksi Arsyad Daifa Gunawan, saksi Sulap Abo, saksi Martin Gabe, serta saksi Reinhard Merajen Mendi. Semuanya 6 personel, dari mana pada saat olah TKP saksi dan anggota saksi merasa tertekan dan ditekan oleh terdakwa, sehingga bahkan saat olah TKP saksi dan anggota berada dalam pengawasan hingga pada saat saksi mau menyampaikan laporan pada pimpinan saksi dan tim olah TKP pada saat itu. Terdakwa sempat menyampaikan agar saksi silakan laporan tapi jangan dibuat ramai penanganannya, dan tim identifikasi pada saat itu mengalami penekanan juga.